Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan kita ada pada saat ini. Itu sebabnya kita mau datang kepada Tuhan, kita bersyukur oleh karena kebaikannya dan kasih-Nya yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kepadamu karena Tuhan baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau mati dan hidup kembali buat kami. Bahkan Kau pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan hari ini kami boleh mengingatnya kembali. Oleh karena Engkau pergi, supaya kelak Engkau membawa kami di mana Engkau akan berada. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang akan beracara melawat kami. Urapi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani, sehingga boleh membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Juga urapi setiap jemaat, Engkau lawat mereka, sehingga sungguh-sungguh mereka boleh merasakan lawatan Tuhan tercurah atas mereka. Demikian juga seluruh sarana prasarana yang kami gunakan, Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan boleh menjadi alat di tangan-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat datang pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pagi hari ini. Kita kembali memperingati kenaikan Tuhan Yesus, di mana melalui peristiwa ini kita dipanggil untuk merenungkan kembali harapan di dalam Tuhan. Harapan yang Dia berikan dengan sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita masuk hadirat Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan. Yesus Tuhan yang ditinggikan atas segala Allah. Mari kita muliakan Dia, Allah kita yang saat ini kita peringati, Allah yang naik ke surga dan yang tetap ada di dalam kehidupan kita dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah.
curahkanlah, ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam datanglah Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah Roh Kudus, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini kami Tuhan, ini hamba-Mu. Roh Kudus, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Roh Kudus, ini datanglah Tuhan, oh, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi setiap kami Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini kami, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi Roh Kudus, ini kami Tuhan, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Penuhi kami Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu bagi kami Tuhan. Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang kami tinggikan, kami memuliakan-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, sana bagi-Mu
kami hamba-Mu Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan. Ini semua pujian kami kepada-Mu Yesus. Ungkapan syukur kami atas anugerah Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus sudah menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan di dalam tangan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati ibadah yang penuh sukacita, ibadah yang tercurah damai sejahtera Allah di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan, dan kami merasakannya, suasana surga boleh hadir, telah ada di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terus pimpin kami Tuhan dalam ibadah ini, dari awal hingga pada pertengahan dan sampai pada selesainya Tuhan. Kami terus boleh merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah kami, dan kami terus memuji memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sertai, limpahkan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami mau bersorak dan kami juga mau meninggikan Tuhan, bertata Tuhan atas pujian kami. Bila pujian kami ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau usir, mau tolak segala intervensi kuasa yang tidak senang kami memuji Engkau Tuhan. Kami satukan hati kami, patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai kami Tuhan, ruangan ini sepenuhnya dalam kekuasaan Tuhan. Ruangan hati kami terlebih lagi Tuhan, seluruh hidup kami, biarlah Tuhan Engkau menguasai, sehingga kami boleh dipenuhi dengan sukacita. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, Roh Kudus memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Tuhan, karena Engkau layak, Allah yang layak menerima pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang tak tertandingi, amin. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatan yang ajaib? Sungguh tidak ada. Karena Tuhan kita tidak akan pernah tertandingi. Kita angkat pujian ini dengan sukacita kepada Tuhan. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kita angkat pujian dengan sukacita kepada Tuhan. Katakan sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak
Yesus, Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus, Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu, sekali lagi katakan sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus, Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Hanya taat-Mu kekal. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Haleluya, kerajaan Tuhan kita kerajaan yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita masih tetap bersorak dan memuji Tuhan. Dia Allah yang mati dan Dia juga Allah yang bangkit bagi kita. Amin. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Dia mati bagiku dan Dia juga bangkit bagiku. Hari ini kita peringati hari kenaikan Yesus, membuktikan Dia adalah Allah yang hidup bagi kita sekalian. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Dia mati bagiku. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan bersama-sama, Dia ada di dalamku, bergerak di dalam hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia Allah baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sangat baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He is so good to
Anak Allah Yesus namanya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita kepada Tuhan. Katakan anak Allah, Yesus anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, ku jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia. Katakan sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia. Jemaat saja siap dia hidup, sebab dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi jemaat saja, sebab dia hidup. Amin. Haleluya. Amin. Sebab ku tahu. Haleluya, sama-sama katakan sekali lagi. Sebab Allah kita hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup, berarti karena Allah kita hidup jadi berarti sebab dia. Sekali katakan, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Beri kemuliaan yang mulia kepada Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat kepujian kepada Tuhan. Firman-Mu Tuhan berkata, Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kau bukakan setiap hati kami menerima firman-Mu Tuhan dengan sukacita, sehingga kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat aku Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu Kau nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan.
perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Lu mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Oh, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat rohku Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Lu mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup tak menyerah. Saya serahkan kepada hamba-Nya kekuatan dan perlindungan bagi jemaat. Saya undang untuk bangkit berdiri sekali lagi. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Setiap saat, setiap waktu, hati kami selalu merindukan Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Karena kami percaya dan sadar hanya Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, pertolongan kami, dan pengharapan kami. Sehingga meskipun kami dalam situasi sesulit apapun, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada bagi kami, dan setiap waktu Tuhan peduli bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kami. Kini saatnya kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya, sehingga setiap yang diperkatakan itu berasal daripada Tuhan dan isi hati Tuhan. Kau juga berbicara kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga sungguh-sungguh firman ini boleh menjadi berkat buat kami semua yang akan menuntun kami, menasihati kami, menegur kami, dan membawa kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Hari ini saya tidak mengambil dari perikop tentang kenaikan Tuhan Yesus, karena setiap tahun pasti saya mengambil dari perikop kenaikan Tuhan Yesus.
Tetapi saya akan mengambil dari perikop dan kisah lain sebelum Yesus naik ke surga. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi kita tidak akan membaca semuanya. Kita akan membaca hanya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu akan membaca ayat 2. Kita akan membacanya secara bergantian. Judul dari perikop ini adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ada satu istilah yang seringkali digunakan oleh anak zaman now yang saya kira sangat umum kita dengarkan, bahkan mungkin juga para orang tua. Kalimat itu berkata gagal paham. Ya, gagal paham. Saya kira setiap kita pasti pernah gagal paham ya. Tidak menangkap pesan yang seharusnya kita dengar atau kita pahami. Apa yang dibicarakan, apa yang ditanyakan justru berbeda dengan apa yang kita pikirkan, apalagi kita jawab. Itu namanya gagal paham. Kalau gagal paham ini terjadi secara berkelanjutan, bahkan dalam berbagai macam kasus, maka itu akan menimbulkan masalah yang besar. Bahkan menimbulkan konflik bagi kelompok-kelompok yang sedang berinteraksi. Bahkan tidak hanya menimbulkan masalah, tetapi dapat menghancurkan kehidupan seseorang karena gagal paham. Saya mencoba untuk merenung. Saya kira paling tidak ada 3 sebab kenapa seseorang gagal paham. Ya. Yang pertama adalah karena mereka sudah terlebih dahulu membangun persepsi tentang apa yang mereka dengar. Ya. Mereka sudah membangun terlebih dahulu persepsi terhadap apa yang mereka sudah dengar. Sebagai satu contoh, kita barangkali yang sudah menjadi anak-anak Tuhan atau menjadi orang Kristen sejak masa lahir, kita selalu belajar tentang kisah-kisah Alkitab. Sehingga kita sudah tahu persis sebenarnya kisah tersebut, bagaimana ceritanya, dan bagaimana endingnya. Itu sebabnya barangkali ketika kita satu saat mendengarkan khotbah di masa mungkin kita pada saat remaja, ataupun mungkin pemuda, ataupun di masa tua kita, sudah terpatri di otak kita. Oh, saya sudah tahu. Itu ceritanya tentang Ruth, seorang perempuan Moab. Jadi sudah langsung muncul, karena memang sudah terpatri di dalam otak kita, kita sudah membangun persepsi, wah itu seperti itu. Jadi akhirnya seringkali kita menganggap itu gampang, remeh. Nah, sama seperti murid ini, ternyata mereka juga adalah kelompok orang yang
gagal paham karena mereka sudah membangun persepsi tentang Mesias yang mereka nanti-nantikan. Dalam tradisi Yahudi sejak mereka masih kecil, mereka sudah dididik tentang Taurat, bahkan ketika mereka setelah mereka akil balik, mereka melakukan satu acara untuk melantik mereka menjadi anak Torah yang disebut dengan bar mitzvah. Itu artinya dia sudah paham betul tentang Taurat. Dan salah satu inti yang mereka bicarakan adalah bahwa satu kali kelak akan lahir seorang Mesias yang akan memulihkan kerajaan Israel dan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi sehingga mereka menjadi bangsa yang kuat, tangguh dan kaya raya kembali. Dan ketika mereka melihat Yesus dilahirkan dari seorang wanita yang punya suami tukang kayu, mereka berpikir, oh ini tidak mungkin ini. Karena raja yang diceritakan, yang dinubuatkan dalam kitab para nabi adalah seorang yang gagah perkasa. Dia adalah berasal dari keturunan raja. Dan itu membuat mereka gagal paham. Yang kedua, biasanya seseorang gagal paham itu karena tidak fokus. Orang tersebut tidak fokus. Mungkin disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah sibuk dengan apa yang mereka pikirkan. Apakah itu berupa pekerjaan? Apakah itu berupa masalah? Apakah itu dalam bentuk yang lain? Tetapi yang jelas apa yang mereka pikirkan. Yang kedua, mereka sedang sibuk dengan apa yang mereka pegang. Saya kira sekarang ini yang paling banyak adalah gadget. Ya. Sehingga kenapa seringkali dalam keluarga terjadi konflik? Perkataan yang disampaikan kepada seseorang tidak dapat ditangkap secara benar sesuai dengan makna yang sesungguhnya, sehingga responnya pun menjadi keliru. Bahkan mungkin bukan hanya apa yang sedang dipegang, tetapi apa juga yang sedang dilihat. Saya kalau misalnya lagi video call dengan seseorang, mungkin kakak saya, karena saya sering video call dengan kakak saya, seringkali matanya noleh dan saya dengar suara. Lalu saya pasti berkata gini, lagi nonton TV ya? Karena seringkali gagal paham. Karena sibuk dengan nonton sambil telepon, itu artinya kan gak fokus. Dia sedang fokus kepada TV-nya. Dia sedang fokus terhadap apa yang dia tonton. Dia sedang fokus mungkin terhadap apa juga yang dilihat. Sama dengan di gereja, apa yang disampaikan oleh pendeta, apa yang disampaikan oleh pengkhotbah, tidak dapat ditangkap dan tidak bisa dipahami dengan benar. Mereka gagal fokus. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan apa yang mereka lihat. Mereka sibuk dengan apa yang mereka pegang. Mereka sibuk dengan apa yang mereka saksikan ataupun pikirkan. Dan para murid pun seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mereka gagal fokus. Kenapa demikian? Karena mereka terlalu sibuk dengan apa yang mereka pikirkan. Contoh misalnya, ketika Yohanes dan Yakobus dalam konteks kitab yang berbeda, Injil Markus dan Injil yang lain, itu menceritakan Yohanes dan Yohanes dan Yakobus pergi ke Yesus. Tapi dalam kisah lain dikatakan di situ ada ibunya yang datang kepada Yesus supaya mereka nanti akan menempatkan dari kedua murid ini, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Itu artinya bahwa mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, sibuk dengan harapan-harapan mereka sendiri, sibuk dengan impian-impian mereka sendiri, sibuk dengan kemauan mereka sendiri, sehingga mereka gagal fokus. Kenapa? Seharusnya kan fokus mereka adalah Tuhan dan tentang kehidupan yang kekal dan keselamatan mereka. Itu sebabnya dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka selalu gagal paham. Dan yang ketiga, kenapa seringkali orang gagal paham? Karena istilah orang muda juga mengatakan PA. Christian, PA itu apa ya? Saya sering ngedengar itu, lalu satu kali saya bertanya kepada istri saya gini, PA itu apa ya? Pemahaman Alkitab begitu? Tetapi ternyata saya ngedengar ada orang lagi bicara gitu, PA. Kepada karyawannya bilang, PA loh. Oh, lalu istri saya bilang, pendek akal. Nggak berpikir panjang. Tidak punya wawasan yang luas.
Yang dipikirkan hanya mungkin masalah makan hari ini, pokoknya makan dan makan dan makan, itu saja. Atau mungkin dalam konteks yang lain yang dipikirkan apa? Main game, main game, main game. Atau yang dipikirkan apa lagi? Macam-macam. Tapi tidak pernah berpikir panjang, tidak berpikir tentang wawasan yang luas, tidak berpikir tentang jangkauan yang lebih lebar lagi dalam kehidupan ini. Yang penting kan hari ini. Itu kan Alkitabiah. Ada yang begitu, mengutip. Karena Yesus mengatakan kan kesusahan hari ini, cukuplah hari ini. Kelihatannya memang benar, tapi ini adalah mengutip contoh dari orang yang PA. Tetapi mencoba untuk membenarkan diri. Tidak berpikir untuk melihat ke depan jauh, apa yang harus dicapai, apa yang harus diraih, apa yang harus dilakukan. Sebab kehidupan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi ada besok, lusa, dan lain sebagainya. Nah, para murid pun seperti itu. Mereka selalu PA. Yang dipikirkan adalah hari ini mereka bisa makan dan minum. Mereka akan punya jabatan. Mereka akan hidup lebih enak. Mereka melihat mujizat demi mujizat. Tapi mereka tidak berpikir panjang tentang kehidupan kekal, tentang kebangkitan Yesus, tentang pribadi Yesus yang sesungguhnya. Oleh karena itu, karena mereka ini gagal paham, maka jadilah mereka ketakutan. Coba kita lihat Bapak Ibu. Yohanes pasal 19 ayat yang ke Yohanes 20 ayat yang ke sebentar, saya tadi ayatnya. Oke, ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, oleh karena mereka gagal paham, sehingga hidup mereka dilanda oleh ketakutan. Karena mereka berpikir bahwa inilah akhir dari hidup mereka. Mimpi-mimpi yang mereka sudah bangun selama ini sirna begitu saja. Yesus tidak akan pernah mereka lihat lagi. Yesus tidak akan pernah bersama mereka lagi. Padahal Bapak Ibu, padahal ini merupakan peristiwa yang kesekian kalinya Yesus menampakkan diri. Ironis enggak Bapak Ibu? Coba kita lihat Bapak Ibu. Dalam pasal 20 ayat yang ke-11 dan seterusnya, di situ Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dia sudah hidup, saya ketemu dengan dia. Gitu. Lalu kemudian dalam pasal yang ke-20 juga ayat yang ke-19 tadi, itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam rumah yang pintunya sedang terkunci. Artinya ini adalah peristiwa yang kedua. Ya, itu peristiwa yang kedua bahwa Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu semuanya. Dalam ayat yang ke-19 itu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saat itu ya. Tapi gagal paham juga, nggak cukup. Yang ketiga, ayat 24, judul perikop itu dikatakan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang diri dari ke-12 itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus ke situ, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku kepada tangannya yang belum, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci karena mereka ketakutan. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tangannya, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, dia, ya Tuhanku dan Allahku. 3 kali Yesus menampakkan diri
kepada mereka. Ternyata perjumpaan mereka 3 kali bersama dengan Tuhan Yesus, dengan berbagai kondisi, dengan berbagai situasi, dan dengan berbagai tujuan, seharusnya mereka memahami bahwa Yesus hidup dan tidak mati untuk selamanya. Dia sudah bangkit, dia ada bersama dengan mereka. Ternyata meskipun itu sudah mereka alami dan mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, bahkan mereka bisa menyentuhnya, mereka bisa merabanya, tetapi itu tidak membuat mereka paham, tidak membuat mereka mengerti. Kenapa demikian? Itu tadi, karena mereka sudah membangun persepsi secara matang di dalam otak mereka yang sulit untuk dirubah. Banyak orang Kristen juga seperti itu. Mereka sudah membangun persepsi, itu tidak mungkin, itu sudah begini, itu sudah terpatri di dalam otak kita, sehingga tidak pernah bisa merubah kehidupan kita, karena memang kita tidak membuka hati pikiran kita. Makanya itu sebabnya saya berkata begini, kita akan menemukan kekayaan di dalam Alkitab, ayat-ayat firman Tuhan itu. Salah satu dengan cara, ketika kita membaca Alkitab itu, coba kosongkan dulu pikiran kita. Buang dulu jauh-jauh pemahaman kita, persepsi yang sudah kita bangun di dalam otak kita, yang sudah kita tangkap dan simpan selama ini, dan coba buka hati dan pikiran, baca baik-baik kata per kata dan kalimat per kalimat, sehingga kita bisa menangkap pesan yang sesungguhnya dan berkat yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, dan sehingga kita tidak gagal paham. Banyak orang Kristen yang gagal paham, Bapak Ibu. Di mana-mana banyak orang Kristen gagal paham sekarang. Kenapa begitu? Karena mereka sudah membangun persepsi. Tetapi ketika mereka kemudian ditunjukkan ayat, mereka diperhadapkan dengan argumentasi-argumentasi dengan orang-orang juga yang gagal paham. Ini, kumpullah orang-orang yang gagal paham, lalu kemudian mereka mengikuti itu, percaya itu. Dan ada begitu banyak. Sekarang kan lagi orang sibuk dengan di mana-mana rame. Saya kira Kristen progresif. Sebenarnya Kristen progresif itu bukan yang baru, sebenarnya bukan baru. Itu sudah dari sejak zaman sejarah Alkitab. Dari sejak zaman awal muncul orang-orang, para pengajar-pengajar, penyesat-penyesat yang berkata bahwa Yesus itu bukan satu-satunya juru selamat. Bahkan mereka mengajarkan Injil yang lain. Sudah muncul teologi-teologi liberal yang tidak mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah dan Alkitab tidak pernah salah. Karena mereka berpikir bahwa di sini ada begitu banyak cerita-cerita yang tidak masuk akal, tidak masuk logika. Ini mitos. Itu sebabnya saya pernah bertanya kepada jemaat, ini firman Tuhan atau di dalam Alkitab terdapat firman Tuhan? Saya pernah bertanya ini. Mungkin barangkali ada baiknya saya tanya lagi. Alkitab adalah firman Tuhan atau di dalam Alkitab terdapat firman Tuhan? Siapa yang pilih nomor 1? Coba angkat tangan Bapak Ibu. Nomor 1. Jangan ada yang ragu. Saya cuma kepingin menegaskan kembali. Alkitab adalah firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Alkitab terdapat firman Tuhan. Yang nomor 1. Kok cuma 3 orang ya? Yang nomor 2. Lalu yang lain gagal paham. Nah, kalau kita percaya adalah Alkitab firman Tuhan dan tidak salah, memang Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi kalau kita berbicara tentang di dalam Alkitab terdapat firman Tuhan, itu sudah masuk dengan liberal. Tidak percaya dengan mujizat, banyak di sini mitos-mitos, tetapi ada firman Tuhan di dalamnya dan lebih banyak tidak firman Tuhan. Nah, kita kembali, bagaimana para murid pada waktu itu membangun persepsi mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi justru akhirnya mereka gagal paham. Oleh karena mereka gagal paham Bapak Ibu, maka ada dampak-dampak negatif yang terjadi dalam hidup mereka. Yang pertama, mereka mengalami ketakutan. Itu tadi. Mereka mengalami ketakutan karena mereka gagal paham. Yang kedua, mereka berada di persimpangan jalan. Sama seperti orang-orang Yahudi pada umumnya, mereka percaya bahwa Mesias yang mereka nantikan itu adalah Mesias yang gagah dan perkasa, Mesias politik yang akan memulihkan kerajaan Israel seperti zaman Raja Daud dan zaman Raja Salomo. Secara politik mereka kuat, bangsa-bangsa takut kepada mereka, secara keamanan mereka terjamin, secara ekonomi hidup mereka melimpah. Tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, awalnya mereka ragu, ini anak tukang kayu.
lahir di Bethlehem, di kandang domba lagi. Dan sekarang, apa yang kita harapkan dari seorang anak tukang kayu? Tetapi justru ketika Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan, sebagai Mesias, lalu kemudian mengadakan mujizat demi mujizat, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, 5 roti 2 ikan bisa dimakan oleh 5.000 orang lebih, bahkan juga Lazarus dibangkitkan dari kematian. Mereka kemudian punya persepsi yang baru, pemahaman yang baru. Inilah dia Mesias yang kita nanti-nantikan. Inilah dia Mesias yang akan memulihkan kerajaan kita. Dan mereka sudah punya mimpi-mimpi dan harapan-harapan itu. Tetapi kini ketika Yesus ditangkap dan dipenjarakan. Ditangkap, lalu disiksa, dihina, lalu mati di atas kayu salib, dikubur. Selesai sudah. Mereka hanya berpikir sampai di situ. Tetapi sekarang mereka berada di persimpangan jalan. Bisa kita bayangkan ketika seseorang berada di persimpangan jalan, apa yang terjadi? Bingung. Kemana lagi harus melangkah? Tinggal di Yerusalem, ketakutan. Pulang ke Galilea, kembali bertani, bercocok tanam, menggembalakan kambing domba. Sudah 3 tahun lupa pekerjaan itu. Atau malah lebih susah lagi. Apalagi selama ini mereka sudah tinggal mengikut Tuhan Yesus, semua tersedia. Makan minum ada. Sehingga banyak dari mereka pergi ikut Tuhan itu, mencari Tuhan hanya untuk cari makan minum. Sekarang pun seperti itu ya Bapak Ibu ya. Banyak orang Kristen seperti itu. Kalau di situ ada makan minum, ramai gereja. Iya, saya masih mengingat dulu Bapak Ibu, ini kisah nyata. Dulu setiap sebulan sekali minggu keempat, kita itu ada konsumsi Bapak Ibu. Kalau pas lagi ada konsumsi, jemaat penuh. Tapi kalau konsumsi tidak ada, kursi kosong. Dan ada jemaat, saya berani mengatakan ini karena tidak ada di sini lagi. Maaf ya, kalau yang tahu disimpan saja. Yang lain belum kebagian, sudah dibungkusin buat dia. Di bawah meja. Tetapi tidak pernah mengalami pertumbuhan dan tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Saya kira si Giok tahu itu. Paling tahu. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Dan pada waktu itu mereka hanya memikirkan masalah makan dan minum. Sehingga pada saat ini mereka berada dalam situasi sulit dan di persimpangan jalan. Mereka sedang dilanda oleh ketakutan. Masalah makanan minum sudah lagi menjadi permasalahan yang besar buat mereka. Karena mereka sudah tidak lagi bekerja. Itu sebabnya. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu. Dalam pasal 20. Itu para murid masih ada di Yerusalem. Tetapi kemudian dalam pasal yang ke-21. Mereka sudah ada di Tiberias. Padahal jarak antara Yerusalem dengan Tiberias itu lebih kurang naik bis sekarang ini juga melewati sebagian jalan tol 2,5 jam. Bisa dibayangkan, tidak diceritakan di sini mereka naik apa, sebab pada waktu itu transportasi kan hanya naik Mercy Kill. Oh ya, naik jalan kaki. Itu yang pertama. Itu sebabnya kita masih mengingat Maria, Yusuf dan rombongan yang lain pernah waktu Paskah pergi ke Yerusalem, lalu Yesus ketinggalan. Mereka nginap di tengah jalan. Ya. Nah, mungkin naik unta. Naik unta itu mirip jalannya dengan bebek. Lama sekali. Saya percaya unta di bawah itu mungkin hanya karena barangnya banyak, lebih baik jalan kaki. Seperti misalnya kita melewati kemacetan dari Bekasi ke Jakarta gitu kan. Kadang-kadang kita ngelihat, kok tadi orang itu jalan saya lewatin, sekarang kok dia udah ada di sono. Karena macet. Nah kadang-kadang kita berpikir, daripada unta cuma gitu. Ya mendingan jalan. Ya, saya pernah cerita barangkali. Pernah cerita, karena pengalaman pahit. Setiap orang punya pengalaman pahit ya. Jadi pertama kali saya naik Gunung Sinai, saya pernah cerita ini, cuma mengingatkan aja. Membandingkan dengan kisah ini. Jadi pengalaman pertama naik unta itu pasti takut. Kenapa? Karena mau naik aja udah ketakutan, nungging gitu tiba-tiba gini itu jantung sudah mau copot rasanya. Ya, apalagi wanita teriak, wah gitu. Nah udah, kan nggak beda dengan kuda-kuda itu ada cantolan kakinya.
Nah kalau naik unta itu nggak ada cantolان kakinya. Mungkin kalau mereka sudah terbiasa ke pahanya sudah kuat gitu, ya nggak apa-apa gantung gitu. Nah saya kan enggak. Jadi supaya kita bisa konsisten kan stabil berarti kiri kanan dong kakinya. Tapi capek gantung. Supaya itu gantian ditaruh gitu depan. Tapi besoknya kaki saya sakit 3 hari itu Bapak Ibu sakit. Ya udah saya pikir lain kali nggak mau lagi naik unta. Saya ngomonglah ke guide Beduinnya. Mister saya bilang, boleh nggak jalan kaki, nggak naik unta? Oh, boleh, ikut saya. Gitu. Ya udah, biasa mereka sudah lari di gunung, zaman itu saya masih muda Bapak Ibu. Masih kuat juga kan, beda udah sekarang. Ya. Saya ikutin lah dia napas saya sudah megap-megap. Padahal di sini saya sudah jalan kaki latihan gitu. Supaya bisa kuat naik Gunung Sinai. Megap-megap lewat jalan tikus lari sana sini. Berhenti minum teh dulu gitu. Ayo beli bayarin gitu. Gak bawa duit saya. Karena biasanya mereka mata duitan. Minta dulu lihat duit. Gak bawa duit saya bilang kayak gitu. Ya udah bayarin dulu nanti saya ganti. Saya bilang. Nah, saya nyampe ke stasi pertama, pertengahan, biasanya unta cuma sampai di situ. Saya udah di situ, tiba-tiba rombongan lain, saya udah duduk santai di situ, sudah lega gitu, udah capeknya hilang. Baru datang mereka naik unta. Loh, kok Pak Walman udah ada di sini? Berarti saya lebih kuat dong, maksudnya naik Mercy lebih cepat nyampe nyala Mercy Kill gitu ya. Nah, ini mereka dari Tiberias menuju ke dari Yerusalem menuju ke Tiberias, nggak disebutkan naik apa, tapi mereka sudah ada di sana sambil merenungi nasib. Patah hatiku jadinya. Bisa kita bayangkan kalau orang yang kehilangan pengharapan, patah hati. Kalau nggak bisa mengendalikan pikirannya, bisa jadi ya kayak gitu, ya nggak sadar diri lagi, jadi ODGJ. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemudian apa yang mereka lakukan? Karena mereka takut, kecewa, lalu kemudian mengalami kesulitan hidup, lalu ya udahlah, kita harus, hidup ini harus tetap berlangsung. Nah ini positif sebenarnya, ada positifnya. Cuma berangkat dari persepsi yang salah. Dan memang walaupun mereka punya persepsi yang salah, masih ada nilai positif dari mereka bahwa hidup ini tetap harus berlangsung. Kalau orang tidak berpikir hidup ini tidak udah sampai di sini, udah mentok, biasanya cari jalan pintas. Betul? Sudah selesai semua gitu. Nggak lagi melihat, oh pasti masih ada jalan lain, pasti Tuhan punya rencana yang indah, pasti Tuhan kasih yang terbaik, pasti masih ada jalan keluar lain, dan pasti akan melihat peluang-peluang yang ada dalamnya. Tapi kalau orang sudah mentok, gagal paham, sudah nggak melihat jalan keluar lagi, mereka sudah buntu. Tetapi ternyata para murid belum buntu, masih ada seberkas harapan. Lalu apa yang terjadi? Lalu dalam ayat pertama tadi katakan pada waktu itu Yesus menampakkan diri lagi. Tapi sebelum Yesus menampakkan diri dalam ayat yang ketiga, ternyata harapan mereka direalisasikan ataupun dilakukan, dijalani dengan kembali kepada profesi yang lama, dunia yang lama, kehidupan yang lama. Mereka kembali ke Tiberias, mereka kembali ke dalam keluarga mereka, kembali kepada aktivitas mereka, kembali kepada dunia mereka sebelum mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tentu ketika mereka pergi mau menangkap ikan, mereka yakin betul dong, percaya pasti dapat ikan. Bukan kalau saya pergi mancing belum tentu dapat, bukan begitu ya. Karena kan orang punya, kalau mancing itu kan punya keahlian ya. Contoh misalnya gini, Pak Julius pasti tahu lah itu tukang mancing, cuma sekarang sudah pensiun. Kalau orang misalnya gini, kalau mau nangkap ikan tuna, kira-kira dalamnya seberapa, umpannya apa, itu kan. Nah kalau mancing di empang, mau nangkap mujair, kira-kira kedalamannya berapa, umpannya apa, kailnya apa, sudah diatur, betul ya Pak ya? Ada strateginya. Nah
kalau para murid pada waktu itu juga ketika mereka pergi menangkap ikan, mereka sudah memikirkan mereka akan menangkap ikan di bagian mana. Mereka akan menggunakan jala yang mana. Mereka juga sudah tahu tentu ini musim apa. Karena ikan itu ada musim-musimnya menangkap ikan. Apakah anginnya angin gede? Contoh misalnya gini, jangankan nangkap ikan. Kalau orang pergi ke Danau Galilea, kan mereka biasanya berlayar. Ya, berlayar. Kalau anginnya kencang, pasti guide akan berkata, kayaknya hari ini kita tidak berlayar, cuma di sini saja. Karena anginnya lagi gede, bahaya. Nah, mereka udah tahu persis apa yang mereka lakukan karena mereka adalah orang-orang yang terbiasa hidup menangkap ikan. Ya, kalau kita ngelihat di YouTube itu kan banyak cara untuk menangkap ikan. Di Kalimantan kayak apa, ada ikan toman, ada ikan apa gitu kan. Ada macam-macam. Danau Toba ada yang nembak ikan pakai tembakan, segala macam. Dan mereka ini pakainya adalah pakai jala. Nah, tetapi yang sangat aneh adalah meskipun mereka sudah profesional, terlatih, terbiasa, mengerti dunia ikan dan penangkapan ikan, Alkitab mengatakan tapi malam itu tidak menangkap apa-apa. Tidak banyak sebenarnya yang mereka harapkan. Yang mereka harapkan adalah mereka nangkap ikan yang untuk bisa dinikmati untuk konsumsi. Tetapi juga kalau ada sisa bisa dijual untuk beli tepung. Gitu kan. Kalau kita kan nggak perlu beli tepung lagi, mungkin di rumah udah beras gitu. Tapi kan beda, makanannya masing-masing beda ya. Kalau di Israel tuh makanannya kebanyakan itu gandum, ya, tepung-tepungan, roti, ya semacam itu. Lalu ada lauknya. Nah, kalau kita kan yang pasti nasi sudah pasti ada. Orang Indonesia kalau nggak ada nasi perutnya berontak. Itu kan kayaknya belum makan, sama seperti saya Bapak Ibu. Kalau belum makan nasi kayaknya belum makan. Makanya pernah Bapak Ibu gini, mau pergi ke Israel, karena nanti nyampe di sana atau di pesawat belum tentu dapat nasi. Saya belilah nasi goreng di bandara, saya masukkan ke Tupperware. Tapi akhirnya kelupaan, nyampe ke Israel udah bau. Karena mikir nasi. Nah, kalau mereka ini nggak perlu mikir nasi, yang mereka pikirkan ada lauk pauk, ada roti, sudah gitu kan. Nah, cuma itu yang mereka harapkan, tidak lebih daripada itu. Ternyata mereka seekor pun tidak. Bisa kita bayangkan kalau mereka punya anak nyampe ke rumah. Pak, dapat banyak enggak? Mau jawab apa Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu, kita bapak-bapak nih. Nih bapak-bapak pergi kerja, harusnya mau gajian, enggak dapat gaji, enggak dapat uang, pulang. Pak, minta duit dong, minta uang. Kira-kira hati ini gimana? Kalau Christian belum ngerasain itu. Atau misalnya anak. Saya masih mengingat Bapak Ibu. Waktu kami masih tinggal di Gria Harapan Permai. Josel tuh minta sepeda. Saya mungkin pernah cerita ini juga. Pak, beliin sepeda dong gitu. Tapi saya belum punya duit. Ya sudah, berdoa saja, saya bilang. Lalu satu ketika mujizat Tuhan akan terjadi. Saya pernah cerita itu. Pagi-pagi saya bangun, di atas TV itu ada segepok uang. Istri saya lagi ke pasar, saya lihat, loh kok uang banyak? Saya tanya istri saya waktu itu saya WA, belum ada WA. Saya SMS atau udah pulang, saya SMS kalau nggak salah. Ini uang siapa? Penasaran dong, uang banyak. Lalu kemudian nggak tahu, pada saat saya buka teralis pintu ketendang kayak bola. Oh ya udah nggak tahu, siapa tahu. Tapi kan itu pagar jauh, itu persis depan pintu. Ya udah, ya kita biarin aja dulu 2 minggu. Di situ. Siapa tahu ada yang punya uang. Tapi siapa tahu juga ada berniat jahat nih. Kadang-kadang manusia juga otaknya kotor. Setelah 2 minggu Bapak Ibu, saya rendam dulu pakai karbol. Konyol ya. Siapa tahu ada itu di situ. Karena pada waktu zaman-zaman itu juga saya lagi berada dalam ancaman. Ya, saya lagi sedang terancam gitulah. Karena pelayanan. Ini ancaman nyawa Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya juga ada otak ke situ gitu. Jadi hamba Tuhan itu tidak selalu jalannya mulus. Enggak punya duit, ya itu sudah biasa. Diancam itu ya memang terjadi seperti itu gitu.
Lalu setelah itu kemudian karena nggak 2 minggu nggak ada yang itu Bapak Ibu, nggak ada yang tak menanya, ya udah saya cemplungin di karbol, saya jemur, digunakan, belilah sepeda Bapak Ibu. Nah, ketika diminta kita nggak punya uang, beli sepeda dong Pak. Waduh rasanya nggak punya duit, kan gimana gitu kan. Nah ini bisa kebayang Bapak Ibu, mereka sudah 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, berkecukupan semuanya. Tapi sekarang seekor ikan nggak ada. Ikan cuek pun nggak ada. Ikan cuek kan murah ya. Kemarin saya baru makan ikan cuek dibeli istri saya. Nggak ada ikan cuek sama sekali. Kalau orang Batak itu ikan kepala batu pun nggak ada. Ada kepala batu ya. Ada juga ikan yang panjang itu loh. Nggak ada. Nah, Bapak Ibu bisa dibayangkan. Gagal paham menimbulkan kekacauan. Menimbulkan ketakutan. Menimbulkan masalah baru. Menimbulkan ketidaktenangan. Menimbulkan persimpangan jalan. Mereka kehilangan pengharapan. Makanya seharusnya jangan gagal paham ya. Harus fokus. Jangan hanya berpikir untuk sekarang saja. Dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Dengar-dengaran terhadap janji Tuhan. Dengar-dengaran terhadap perkataan Tuhan. Supaya kita tidak gagal paham. Tapi di tengah-tengah kegalauan mereka. Di tengah-tengah kegagalan mereka. Di tengah-tengah ketakutan mereka. Kekacauan mereka. Tidak memiliki pengharapan. Tidak memiliki semangat hidup. Yesus peduli kepada mereka. Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus tidak membiarkan mereka. Tapi itu kan sudah sebenarnya janji Yesus, Yohanes 14. Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Aku akan mencurahkan Roh Kudus. Bahkan aku pergi kepada Bapa. Dan aku akan membawa kamu ke tempat itu. Tapi mereka tidak pernah paham akan hal itu. Tapi kini mereka hadir, Yesus mereka hadir. Coba kita lihat ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini juga gagal paham. Karena mereka terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri. Nah orang Kristen pun banyak seperti itu. Bertahun-tahun sudah menjadi orang Kristen. Bertahun-tahun ke gereja. Gagal paham terus. Akhirnya kecewa terus. Jadi sensi. Gampang mutung. Nah. Ini Yesus sudah 3 tahun bersama dengan mereka. Masa nggak ada cirinya sama sekali? Ketemu sudah 3 kali dengan mereka. Tapi justru nggak mengenal Yesus. Lalu kemudian kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka tidak ada. Apakah Yesus tidak tahu? Mereka tidak punya apa-apa? Tahu. Tapi kenapa Yesus bertanya? Supaya sadar. Supaya ngeh. Supaya tahu keberadaan mereka bahwa itu adalah Yesus. Tapi enggak ngeh juga, masih gagal paham. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Dan ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Nah, kita lihat di sini. Paling tidak ada 3 hal. Bagaimana Yesus menunjukkan kepeduliannya kepada mereka. Dan bagaimana Yesus juga menunjukkan kepeduliannya kepada kita. Ya. Yang pertama adalah, karena kepedulian dia, maka dia hadir kembali di situ. Dia ada di situ. Ketika para murid di sini dikatakan menebar jalannya. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi justru ketika Yesus ada di situ, hadir di situ bersama dengan mereka,
Walaupun mereka sudah berkali-kali sudah mencoba dan mencoba dan mencoba, gagal lagi. Kalau dalam kitab lain dikatakan mereka masih argumentasi, Tuhan, kami sudah semalam-malaman Tuhan menebarkan jala, tapi kami tidak memperoleh apa-apa. Tapi justru karena mereka taat kepada Yesus, mendengarkan suara Yesus, akhirnya mereka memperoleh ikan. Jadi ternyata tanpa disadari mereka, Yesus ada di situ. Kalau dulu Yesus masih terbatas oleh ruang dan waktu sebelum dia bangkit. Tapi justru setelah dia bangkit, dia tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu. Dan apalagi sekarang, Roh Kudus hadir bagi kita. Karena dia adalah Allah Immanuel. Maka meskipun kita dalam keadaan sulit, meskipun kita gagal paham, meskipun kita gagal fokus, meskipun kita dalam kegalauan di persimpangan jalan, dia selalu ada buat kita. Walau kita tidak menyadari dan memahaminya. Yang kedua, Tuhan menyediakan dan memberi lebih dari yang kita perlukan. Di awal tadi saya berkata, mereka hanya ingin mencari ikan untuk dimakan dan sedikit untuk dijual untuk keperluan mereka. Tapi ternyata apa yang mereka dapatkan di sini, Alkitab mencatat mereka memperoleh 153 ikan besar. Ini bukan 153 ikan teri. 153 ikan teri aja udah banyak ya. Atau ikan apa itu yang suka dipelihara, yang diadu itu? Ikan cupang. 153 ikan cupang pun kalau bagus sudah lumayan mahal kan? Siapa anak-anak muda di sini dulu suka cari ikan cupang di got? Oh, senangnya gitu kan. Ada ekornya merah gitu, ikan cupang ya. Ada kan musim waktu itu pelihara ikan cupang. Dan ini bukan ikan cupang, besar-besar. Saya kira besarnya itu bisa setengah kilo 2 bisa dianggap, sekilo 2 ekor besar enggak? Enggak ya. Kalau sekilo 1 itu baru besar. Nah, kalau 153 cuma setengah kilo, sobek enggak jala mereka? Apa bisa enggak menampung menampung jala mereka? Oh, masih banyak pasti gitu. Di sini sampai penuh dikatakan 153 ikan besar. Nanti saya coba cari lagi besarnya itu seberapa. Tapi biasanya kalau orang jual ikan itu kalau dibilang kok kecil-kecil banget, itu pasti setengah kilo masih kecil ya. Kalau saya beli ikan mas Bapak Ibu, saya maunya yang sekilo. Karena rasa dagingnya juga lebih enak. Ya. Kalau orang juga makan di Danau Galilea, ikan Petrus namanya, itu biasanya sekitar setengah kilo. Gede itu, dikasih kentang gitu, wow, mantap. Nggak dikasih yang 4 sekilo, itu untuk dipepes. Di sana nggak ada musim pepes. Ya. Nah, ikan besar, lebih dari apa yang mereka butuhkan. Bukan hanya itu Bapak Ibu, yang mereka perlukan hanya untuk dibawa pulang sedikit untuk dibakar. Tapi ternyata Tuhan Yesus juga menyediakan roti dan ikan panggang, ikan bakar. Wow. Kadang-kadang memang tidak, seperti yang saya cerita tadi Bapak Ibu, dapat uang bukan segepok yang namanya, sebola lah. Karena itu dibuat seperti bola. Itu cukup untuk beli sepeda, terus cukup juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Saya cerita satu hal lagi Bapak Ibu. Minggu lalu saya ke Semarang, karena saudara saya meninggal istrinya pendeta Yairus Nasugian. Lalu saya WA ke salah satu, dulu kan saya pelayanan di sana tahun 90-an. Ya, saya pernah membina remaja di sana selama 3,5 tahun. Dan mereka sekarang sudah bapak-bapak, bahkan ada yang sudah jadi kakek. Remaja-remaja saya dulu. Nah, kemarin jadi saya info ke satu orang, saya bilang saya ada di Semarang. Lalu mereka heboh, dibilang kita kumpul, kami ada reuni hari ini. Tapi 4:30, saya bilang nggak bisa karena kebaktian jam 6. Ya udah dimajuin 4:30. Oke, mereka jemput saya dan antar saya. Nah, lalu kemudian kita reuni. Yang saya mau garis bawahi, kami bercerita kembali tentang masa lalu. Bahwa saya tidak pernah bercerita kepada mereka tentang kesulitan saya. Jadi kami lagi naik mobil, lalu saya cerita begini. Saya ingat di sini ada peristiwa satu. Saya dari kampus, dari Ungaran, itu sejam naik bus. Lalu mau pelayanan di tempat kita.
Ketika saya naik bus, turun dari bus, tiba-tiba ada yang nabrak saya di belakang di pintu. Di depan saya ada yang kemudian nahan saya pegang dompet saya sudah hilang. Lalu kejar-kejaran duel di dalam bis. Saya ketemu lagi dompetnya. Ini peristiwa yang pertama. Saya bilang, kembali uang saya. Tapi pernah satu kali kejadian, karena saya pelayanan 3 tempat hari Minggu. Jadi dari asrama, saya ke Juhar, kalau yang tahu Juhar Semarang, dekatnya Kota Tua, di situ saya pelayanan anak-anak remaja ini. Setelah itu pagi, siang saya jadi WL di Gereja Isal Masih Dr. Cipto Semarang. Lalu kemudian sorenya saya pelayanan di Pos PI Rogo Jembangan namanya. Nah, jadi saya berangkat hari Jumat untuk persekutuan doa di Juhar itu. Saya bawa uang saya semua Bapak Ibu. Setelah saya pulang saya naik angkutan jurusan Semarang Salatiga, Kol, Isuzu, ya. Setelah itu nyampe di asrama Bapak Ibu, duit saya sudah nggak ada, hilang. Dulu kan copet banyak ya, nggak ada duit saya lagi Bapak Ibu. Saya lupa berapa, tapi yang jelas dari Ungaran ke Juhar itu saya bayar 250. Setelah itu kemudian saya jalan kaki ke tempat pelayanan. Setelah itu saya naik motor dengan anak-anak remaja ke Dr. Cipto jadi WL. Dari situ saya bayar ke Rogo Jembangan tuh 125. Lalu saya sampai di tempat pelayanan uang saya tinggal 50 rupiah. Saya masih ingat jemaat itu baik banget meskipun hidup mereka susah. Tahu Bapak Ibu kamarnya itu tempat, jadi ini bengkel motor dan sepeda. Jadi barang-barang motor dan sepeda itu semua di kamar itu, di bawah tempat tidur juga saya tidur di situ. Piring-piring juga di bawahnya. Kadang piring-piring belum dicuci, wajan gitu, kucing dan anjing masuk dijilatin begitu. Tapi namanya hamba Tuhan kayak seperti itu pun, tapi mereka baik banget, luar biasa gitu. Lalu saya mau pelayanan Bapak Ibu sorenya jam 6, saya lihat duit saya tinggal 50 rupiah. Sementara saya harus kasih persembahan, dari situ ke naik angkot 125 angkot, dari situ ke Ungaran 250. Berarti saya butuh paling tidak untuk ongkos 125 tambah 250, 375. Tinggal 50 rupiah. Setelah mau pergi ke gereja, saya nggak tahu uang itu kemana Bapak Ibu. Nggak ada. Tapi saya tetap melayani. Cuma di hati saya gini, Tuhan gimana saya pulang? Nggak mungkin dong saya ngomong gini ke pengurusnya atau jemaat, saya nggak punya ongkos. Malu banget ya. Kalau saya datang ke Pak Simare-Mare ngomong, Pak Simare-Mare saya lagi gak punya duit. Mungkin sungkan kali ke saya. Perlu berapa Pak? Kalau ditanya kayak gitu, 1 juta Pak. Ini malu Bapak Ibu, waktu itu masih muda malu juga. Tapi saya cuma ya udah melayani. Sampai lupa itu udah. Melayani saya jadi WL di situ. Salaman, setelah itu kan salaman. Selesai kebaktian, salaman. Udah gak ingat lagi. Tiba-tiba jemaat terakhir Bapak Ibu, itu orang kaya. Saya nggak kepikir lagi, nggak punya ongkos. Namanya pelayanan kan. Salaman, plok gitu. Ada amplop Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu, itu cukup untuk ongkos saya dan 2 minggu untuk makan minum. Apa yang saya perlukan itu Tuhan beri lebih. Dan itu adalah keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kehidupan saya. Betapa malunya saya kalau ngomong saya ke pengurusnya, saya nggak bisa pulang. Loh kenapa? Dompet saya semalam hilang. Duit saya udah nggak ada. Sama sekali Bapak itu sepeser pun nggak. Tetapi Tuhan tahu isi hati saya. Tuhan mungkin itu sepele, ya sepele. Tapi itu sesuatu yang luar biasa sekali. Tuhan menyediakan lebih dari apa yang kita perlukan. Yang ketiga, Tuhan nggak pernah terlambat. Ya, kepedulian Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ya, coba kita lihat di sini. Ketika hari mulai siang, artinya udah lapar dong, mau pulang. Ya, ketika hari mulai siang sudah lapar, mau pulang, kedinginan, ngantuk. Lalu apa yang dikatakan Yesus di sini? Dalam ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu kalau kita lihat
Ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka lihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Mereka kumpul di situ. Justru pada saat mereka berputus asa, lapar, letih, dan kedinginan. Ini anginnya masih agak kencang Bapak Ibu. Karena ada kemungkinan ini kan Paskah. Setelah Paskah ya. Jadi setelah ini kan kejadiannya, kalau Paskah itu, jadi Paskah kan April. Lalu Yesus naik ke surga berapa lama setelah Paskah? Pentakosta. 50. Nah kejadian ini sebelum itu. Berarti ini kemungkinan bisa di antara bulan, ya masih April ke awal Mei. Itu berarti cuaca masih agak adem. Dan angin masih kencang. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu ngantuk, lapar, kedinginan, perlu apa? Perlu makan. Apalagi itu hangat-hangat loh makanannya. Ikan ada, roti bakar ada. Ada api lagi di situ sambil kemudian bikin kayak api unggun. Ini reuni yang luar biasa Bapak Ibu. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan ini tepat waktunya. Dan kadang-kadang memang dalam keputusasaan kita sudah tidak tahu apa lagi yang kita perbuat. Pilihannya ada 2. Stres, jalan buntu, atau tetap membangun pengharapan kepada Tuhan. Menantikan pertolongan Tuhan itu kapan waktunya. Sebab Dia punya waktu yang tepat. Ya, meskipun sudah kelihatannya jalan buntu, tetapi ada waktu Tuhan yang paling tepat. Itu sebabnya kita tidak perlu berputus asa dalam hidup kita. Karena Dia peduli bagi kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu pujian. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Nyanyikan pujian sekali lagi dengan segenap hati kita dan keyakinan kita bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Terkadang kita merasa, mungkin kita merasa sedang berada di jalan buntu. Di
tidak ada jalan yang terbuka, tidak ada lagi jalan keluar, membuat hidup kita menjadi kehilangan semangat dan pengharapan hidup. Dan kita berpikir semua sudah terlambat, semua sudah berlalu dan tidak ada lagi harapan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Janjinya ya dan amin. Apabila kita tetap setia menanti-nantikan Dia, maka pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Bahkan Dia menyediakan lebih dari yang kita butuhkan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Sampai mujizat, sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat, sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan, kami merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kepedulian-Mu. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak, seperti murid yang sedang berada di persimpangan jalan. Mereka yang sedang kehilangan pengharapan dan keputusasaan. Mereka sedang mengalami ketakutan tentang hidup mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sebab Tuhan peduli kepada mereka. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Maka Dia tidak akan pernah membiarkanmu sendirian. Dia tidak akan pernah membiarkanmu tergeletak. Tetapi satu yang Dia minta, percaya. Lakukan perintah Tuhan. Percaya dan lakukan perintah Tuhan, maka mujizat akan nyata. Bagi saudara mungkin yang sedang mengalami pergumulan, atau sedang berada di persimpangan jalan, atau sedang tawar hati, taruhlah tangan kananmu di dadamu dan katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan, aku membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, aku membutuhkan lawatan-Mu Tuhan, aku mau mengikuti rancangan-Mu Tuhan.
Kau merindukan jamahan-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, Kau melihat hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat kerinduan mereka, Engkau melihat beban hidup mereka, Engkau melihat isi hati mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan dan teguhkan iman mereka, lawat mereka, damai sejahtera-Mu melimpah atas mereka. Mereka boleh hidup di dalam percaya dan iman kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang jatuh Tuhan angkat kembali. Mereka yang berada dalam persimpangan jalan, Engkau tuntun mereka, pegang tangan mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang sedang berada dalam keputusasaan, Kau bangkitkan kembali iman mereka Tuhan. Semangat mereka boleh menyala-nyala Tuhan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Kau bukakan jalan kepada mereka. Karena emas, perak, gunung semua itu milik-Mu, maka Engkau juga akan memberikannya kepada anak-anak-Mu yang merindukannya Tuhan. Tuhan, Kau lawat semua jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang dahulu melakukan mujizat, memberikan ikan kepada murid-murid-Mu, maka Engkau yang sama juga yang telah hidup dan bangkit, Engkau yang ada di surga, Tuhan yang sama yang kami percaya pada saat ini sanggup melakukan mujizat-Mu kepada kami. Pemulihan terjadi sehingga para murid mereka bisa dibangkitkan kembali, dipulihkan kembali oleh karena Engkau peduli Tuhan. Engkau lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih nyata sampai hari ini, dan kami percaya kami mengalaminya. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, saya mau sapa kita sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan, ibadah pagi hari ini kiranya memberkati setiap kita. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menjadi berkat menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi rema bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kami mau sambut jikalau ada jemaat baru yang baru beribadah pada pagi hari ini. Adakah jemaat yang baru hadir? Jikalau ada, kami persilakan untuk berdiri di tempat. Puji Tuhan, semua jemaat Tuhan yang setia beribadah di tempat ini. Bapak Ibu, warta jemaat seminggu ke depan saya akan membacakan untuk petugas pada hari Minggu yang akan datang. Nanti mungkin juga akan bisa di-remind lagi oleh koordinator penata layanan Ibu Susi. Namun saya akan bacakan petugas tanggal 12. Saudara Stephen sebagai worship leader, nanti Saudari Karina singers dan Ibu Jessica, pemusik nanti Jackson, Arthur dan Kanda. Pendoa Bapak Patikos, pengumuman Saudara Stephen, yang menyampaikan firman Tuhan Pendeta Michael. PDM, Pendeta Muda Michael, yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu yang akan datang. Dan tentu ibadah tengah minggu seperti besok tetap berjalan seperti biasa. Jam 5 sore ada Jumat Gembira anak sekolah minggu, dan juga pada hari Sabtu jam 5 sore juga ada ibadah pemuda remaja bagi Kristus. Dan mari kita hadir pada setiap ibadah yang ada tersebut. Dan Bapak Ibu, kami juga ucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun. Oh ya, minggu ini kata Ibu Gembala, besok minggu saja disampaikan, betul ya? Sekarang boleh kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Si Mare-Mare. Kami juga ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Bowo. Ada Bapak Bowo hadir? Ada di belakang? Oh, selamat ulang tahun Pak Bowo. Dan juga kepada adik kami atau saudara kita Meilani. Mei ya? Mei anaknya Bapak Si Mare-Mare, betul? Bukan? Hah? Meilani, saudara Meilani. Oh belum. Berarti ini salah informasi nih. Jadi ada 2 orang yang Ibu.
Oh bukan saudari Melani, berarti ini Ibu Melani ya. Ini dikoreksi ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah sebutan. Tapi ada 3 orang, Bapak Bowo, Bapak Simare-Mare, dan Ibu Melani. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dalam setiap kegiatan, pekerjaan, dan tentunya juga pelayanan. Dan apapun yang menjadi kegiatan Tuhan selalu beserta. Amin ya. Kita angkat pujian selamat hari jadi Tuhan memberkati. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami undang untuk petugas maju ke depan. Sebelumnya kita berdoa. Nanti Ibu Laura pimpin kita dalam doa. Bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh bertanam dalam-dalam di hati kami dan boleh kami pergunakan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tiba sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Kau sucikan, kuduskan persembahan kami ini untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, haleluya, amin. Amin, kita angkat pujian Aku Diberkati. Setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Satu hilangkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberkati kehidupan kami.
Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan apa yang kami butuhkan Tuhan menyediakan. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami di surga. Sebab Bapa, Engkau pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan satu kali kelak Engkau membawa kami ke tempat di mana Engkau berada. Karena itu Tuhan, dalam perjalanan iman kami, Kau yang akan selalu membimbing kami supaya kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, berjalan dalam rancangan Tuhan. Dan kami tetap meyakini bahwa Tuhan selalu menjadi pertolongan bagi kami, dan Tuhan peduli kepada kami, sehingga kami tetap percaya dan menjalani kehidupan ini dengan keyakinan yang kuat bahwa Tuhan beserta kami dan Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk semua jemaat. Kau tahu kebutuhan, pergumulan, dan beban hidup mereka. Kau selalu menjadi pertolongan bagi mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang membutuhkan sesuatu Tuhan menyediakan. Dan tangan Tuhan selalu menopang mereka dan beserta dengan mereka, dan berkat-berkat-Mu dicurahkan. Dan kalau ada dari anak-anak-Mu yang saat ini sedang tawar hati atau undur di hadapan-Mu, bangkitkan kembali iman mereka dan lawat mereka, sehingga mereka memiliki roh yang menyala-nyala. Kami bersyukur juga Tuhan buat saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Pak Simare-Mare, Pak Bowo, dan Ibu Melani. Kau yang akan terus memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur, dan sukacita dan sejahtera dari Tuhan selalu melimpah atas mereka. Bahkan lebih daripada itu, mereka boleh semakin mengasihi Tuhan dan semakin dalam mengenal Engkau. Kau memberkati masa depan, pekerjaan, bahkan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan juga akan terus mengurapi dan memakai kami, dan dengan demikian kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pagi ini juga Engkau berkati untuk semua anak-anak-Mu yang sudah melayani. Pakai mereka lebih lagi, dan berkat-berkat-Mu dilimpahkan atas mereka. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mohon lawatan Tuhan untuk bangsa ini, khususnya masa-masa persiapan pergantian kepemimpinan, supaya Tuhan yang campur tangan, sehingga pemimpin kami, baik yang ada sekarang maupun yang akan mendatang, dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kelangsungan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan berpisah, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha mendatang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Kamis hari ini ya.